Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last week we talked about many things and you have done your task. And today I will explain about writing and presenting report. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang menulis dan mempresentasikan report. Report text. Jadi berbeda ya dengan report text, kalian telah mempelajari apa itu report text. Report text is the text to describe something in general. Jadi report text yang kalian pelajari sebelumnya adalah teks yang menceritakan tentang penggambaran sesuatu secara umum. Tapi report text juga merupakan suatu report. Jadi report itu apa sih? Next. Report adalah laporan. Jadi ketika kalian sudah melakukan suatu penelitian misalnya atau kalian melakukan suatu percobaan, mungkin kalian di kelas fisika sudah bisa ya ketika kalian setelah melakukan percobaan, kalian setelah itu memberikan laporan. Nah, itu namanya report. Report itu berarti laporan. Berbeda dengan report text. Di sini report yang berarti laporan. Report text ada yang berarti dia adalah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu secara umum dan berbeda dengan ini. Tapi report text juga termasuk laporan karena dia melakukan penelitian tentang sesuatu kan. Dia menjelaskan tentang sesuatu. Itu report. What is report? A text which provide information about something. Jadi laporan itu selalu menyampaikan informasi. Segala sesuatu yang menyampaikan informasi itu termasuk report. Ya. Report. It is a result of systematic observation and analysis. Teks ini adalah hasil dari observasi dan analisis. Jadi seperti contoh yang saya berikan tadi, ketika kalian sudah mengerjakan suatu percobaan, penelitian misalnya. Nah, itu adalah report. Atau kalian membaca sesuatu, membaca banyak buku, kemudian kalian menulis suatu teks, itu juga termasuk report, ya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan adalah writing a report. Writing yang berarti menulis, report berarti laporan. Jadi menulis satu laporan. Nah, ini sisi kebahasaannya ya, bersifat umum. Jadi tidak boleh khusus. Misalnya kamu mempunyai kucing, namanya Susan. Susan ya. Nggak boleh Susan saja. Jadi kalau kucing, ya kucing secara umum itu laporan ya. Ketika kalian melakukan percobaan tentang suatu makanan misalnya, ya makanan itu secara umum ya, itu simple present tense. Dan yang kedua adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense itu ada 3 rumusnya. Yang pertama, kalau subjeknya lebih dari 1, ada subject, verb, and object. Yang kedua, kalau subjeknya 1, verbnya ditambahi dengan s atau is. Kemudian, subject is mr, object adalah is mr ya artinya. Ini adalah contohnya satu-satu ya. Each of the formula. Jadi rumus ini adalah contoh per rumusnya. A, subject. Nah, ini yang subjeknya lebih dari 1 ya. Kalau misalnya orangnya 2, 3, 4, itu menggunakan rumus yang A. Misalnya, Raji and Martha go to supermarket. Nah, Rati dan Martha kan 2 orang, berarti lebih dari 1 dong. Nah, pergi. Bahasa Inggrisnya go. Tulis saja go. To supermarket. Rati and Martha go to supermarket. Jadi tidak ada tambahan apapun ya di sini. Dan yang kedua ada I, you, they, we. Do homework at home. Mengerjakan. Bahasa Inggrisnya do. Ya udah tulis aja langsung seperti itu.
Berbeda ketika subjeknya hanya satu. Rati goes to supermarket. Bukan Rati go to supermarket ya, karena Rati hanya satu jadinya tambah S. Rati goes to supermarket. He or she, dia. He atau she itu artinya dia. Dia kan hanya satu. Kalau banyak mereka, dia itu hanya satu. Nah, jadinya memakai S atau IS. He or she does the homework at home. Dan rumus yang ketiga adalah subject plus is, am, are plus object. Rati and Martha, atau bisa jadi kamu ganti you, atau they, atau we, are students of SMK Tunas Harapan Pati. Sorry, it should be Tunas ya. I am a student. Rati, or she or he is a student. Jadi beda ya rumus antara am hanya digunakan untuk I. Rati and Martha karena subjeknya lebih dari satu jadi menggunakan are. Rati karena dia hanya satu menggunakan is. Report. A report can be in the form of report text, analytical exposition, descriptive text, etc. Jadi kalian telah mempelajari tentang report text kemarin. Analytical exposition yang menyatakan posisi seseorang, apakah mendukung atau menolak suatu isu ya. Atau descriptive text, mereka juga termasuk report. Atau kalian juga pernah melihat berita, itu juga termasuk report, laporan. Purpose and structure of a report follow the genre of the text. Jadi, karena tadi bisa berubah banyak teks ya, jenis teksnya kan banyak, dan termasuk laporan. Jadi, tujuan dan kerangkanya pun mengikuti jenis teksnya. Misalnya kalau report text, yang pertama adalah general classification, yang kedua adalah description. Kalau analytical exposition, yang kerangkanya itu juga termasuk report ya. Kerangkanya yang paling atas adalah thesis, diikuti dengan arguments, kemudian diikuti dengan reiteration. Itu contohnya. Example, jadi saya untuk mudahnya, saya akan memberikan contoh, dan di contoh ini jenis teksnya adalah report text. Robot is a machine, but what makes it special is that robot is a programmable machine by computer to do a series of action which is used for some purpose. The idea of creating robot is to help human to make easy life. Jadi ini contohnya ya, bisa kalian lihat di modul kalian halaman 2. Ini adalah report text. Jadi sebenarnya kalian sudah mempelajari tentang pembuatan report ini sudah sejak dari awal. Jadi kalian menulis teks itu juga menulis report ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang ini karena kalian sudah saya jelaskan tentang ini. Next. Presenting report. Jadi ini mempresentasikan. Kalian tentu sudah pernah melihat banyak orang mempresentasikan sesuatu kan? Nah, ini presenting report, laporan. Contohnya seperti apa? Kalian kenal Pak Yuri ya? Pak Yuri adalah juru bicara Kemenkes yang sekarang menjadi juru bicara khusus untuk kasus corona. Dan saya yakin kalian sudah melihat beliau di TV setiap hari karena beliau memberikan laporan, presenting report setiap hari tentang perkembangan kasus corona di Indonesia. Nah, itu adalah contoh bagaimana mempresentasikan sebuah laporan. Karena beliau mengadakan sebuah observasi, sebuah penelitian, mengumpulkan data-data dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Ketika kalian mempresentasikan laporan, apa yang seharusnya kalian lakukan? What you have to do? Be confident. Yang pertama adalah berconfident, percaya diri aja. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut salah.
And the second is speak clearly. Jadi jangan bergumam ya. Kalian kalau presentasi jangan bergumam. Berbicara dengan jelas. Kalian boleh mengucapkan satu kata, tapi tidak bergumam. Karena kalian sudah big confident tadi ya. Pokoknya percaya diri aja, kalian bisa, kalian mampu. And keep your smile intact. Jadi kalau presentasi itu supaya fresh, jadi harus tersenyum ya. Next. Report. Jadi ini caranya mempresentasikan sebuah laporan. Yang pertama adalah introduction, opening, pembuka. Content or body, isi. Dan yang ketiga adalah penutup. And I will explain it one by one in the next slide. Next. Or opening, ini artinya pembuka. Jadi kalau kalian mempresentasikan sesuatu, harus ada pembukanya. First, greeting, salam. Jadi harus salam dulu. Hello everyone, assalamualaikum, good morning, good afternoon, good evening, etc. Setelah mengucapkan salam, kalian memperkenalkan diri atau self introduction. My name is, nama kamu siapa? Kalau misalnya kalian dari suatu organisasi atau mewakili suatu kelompok, kalian bilang from. Misalnya, my name is Andi from machinery department. Jadi nama saya Andi dari jurusan mesin, machinery department. Jadi departemen atau jurusan mesin. Ya, seperti itu. Itu kalian ketika mewakili suatu kelompok. Yang ketiga adalah introducing topic. Nah, setelah memperkenalkan diri, kalian harus memperkenalkan topiknya. Today I will present. Jadi apa yang akan kalian presentasikan? Itu ya. I will present about, misalnya kalian mempresentasikan tentang produk baru, tentang produk apa gitu ya. Nah, ditulis di situ. Harus dikemukakan. This is the content or body, isi. Nah, isinya itu tergantung kamu ya, tadi teksnya tentang apa. Kalau misalnya iklan ya silahkan, berarti produknya adalah report text ya. Karena dia kan kamu kalau misalnya mau iklan kan berarti kamu mendeskripsikan produknya seperti apa. Atau kamu misalnya mempresentasikan laporan bahwa kamu melakukan penelitian tentang suatu hal dan kamu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kamu memberikan data-data, berapa data. Itu analytical exposition. Seperti itu. Nah, adalah closing atau penutup. Nah, yang pertama adalah closing meant. That's all of my presentation. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. And the second is opening question and answer session. Jadi ini harus ya, kalian harus kalau di suatu presentasi kalian harus melakukan suatu tanya jawab, sesi tanya jawab. Kalian bisa mengatakan, if you have any questions, please feel free to ask me. Ya, yang ketiga adalah ucapan terima kasih. Thank you for your attention atau thank you very much for giving me opportunity. Nah, itu dia. Transcript of presenting a report. Jadi saya akan memberikan kalian contoh, ini adalah transkripnya. Dan seperti yang di atas, contoh di atas, saya akan memberikan jenis report text. Ini adalah pembukaannya. Good morning everyone, it's a pleasure to meet you today. My name is Cynthia. In this occasion, I'm going to present about the use of a robot in humans' life. I'm going to break down the presentation into 3 parts. First, an introduction of a robot.
Second, the use of robot in our life. And the last one is the future of robot. I should also say there will be an opportunity to discuss after my presentation. Jadi ini tuh adalah pembukaan. Nah, seperti yang Arlina lakukan sekarang, ini termasuk presenting report. Jadi seperti yang Mem Alrina lakukan saat ini namanya mempresentasikan laporan. Ya, menggunakan PowerPoint atau menggunakan gambar-gambar, menggunakan diagram, itu mempresentasikan suatu laporan. Next, this is the body. Ini adalah isinya. Okay, start from the first part. When we talk about robot, we will talk about a machine. Have you found any robot in your environment? I believe that some of us have already familiar with robot. The idea of creating robot is to help human to make easy life. Jadi kalian di awal-awal harus berkomunikasi dengan audiens ya, harus berkomunikasi dengan siapa yang menonton kalian, harus berkomunikasi dengan pendengar kalian. Misalnya memberikan 1 atau 2 pertanyaan. Nah, di sini saya memberikan, have you found any robot in your environment? Pernahkah kamu menemukan robot di sekitar tempat tinggal kamu, di lingkungan kamu? Okay, let's get down to the second part about the use of robot. Nowadays, the kinds and the specification of robots are various. There are robots for war, a robot to work, robot to secure, and so on. Robot can be used to overcome the limit of a human being in doing something, and usually it refers to something dangerous. For example, to understand the whole solar system outside the Earth, robot can be created and programmed for a specific duty to get any information, such as collect the data about any materials in Mars. Robot can do this easily and better than human because robot only needs one energy sources, such as atomic battery, while human still needs water, food, and oxygen to be survive in the alien lands. Then we go to the last part. Jadi karena tadi presentasinya dibagi 3, di awal-awal ada, okay, start from the first part, let's get down to the second part, then we go to the last part. Jadi ini dibagi 3 ya presentasi ini. Bodinya, isinya itu dibagi 3. Then we go to the last part about the future of robot. Robot is perhaps the most important modern technology creature after machine and computer to help human to get better life. Even though there are still some debates about the existence of some robot in which it is considered as something bad, such as soldier robot. Perhaps this case is easy to be understood by watching Robocop movie, in which a robot has no heart, moral, desire, and perspective to understand human as the way human dies. Ini adalah part terakhir ya. Setelah kalian mengungkapkan isinya, ini ada closing atau penutupnya. Penutupnya seperti apa? Ini. That's all of my presentation. If you have any questions, please feel free to ask me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu optional ya, jadi pilihan kamu boleh memakai atau tidak untuk wassalamualaikum. Greeting terakhir, salam terakhir boleh kalian pakai atau boleh tidak. Kalian hanya cukup sampai thank you very much saja. Of the explanation for today, the lesson for today. And please make a journal that I have given you. If you have any problems, please feel free to contact me. And if you have any questions, please feel free to contact me. Also feel free to contact me. Thanks and bye.